Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Putra, PM 22411057, kelas manajemen 22C. Baik, di video kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen risiko operasional. Untuk panduan lengkapnya, yaitu manajemen risiko operasional adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola resiko yang terkait dengan kegiatan operasional suatu organisasi. Dan resiko operasional dapat muncul dari berbagai sumber seperti kesalahan manusia, kegagalan teknologi, proses bisnis yang tidak efisien, dan kejadian eksternal yang tidak terduga. Dan untuk menangani risiko operasional dengan efektif sangat penting ya, untuk memastikan kelancaran operasional dan meningkatkan efisiensi, mengurangi kerugian finansial, dan melindungi reputasi organisasi. Baik, masuk dalam materi yang pertama, yaitu identifikasi risiko operasional. Untuk mengidentifikasi risiko operasional di sini ada 3. Yang pertama yaitu yang disebut di awal, kesalahan manusia. Apa sih kesalahan manusia? Kesalahan manusia dapat terjadi di berbagai tahap operasi, seperti kesalahan input data, kesalahan dalam pengambilan keputusan, atau kegagalan dalam mengikuti prosedur. Itu sering terjadi. Dan yang kedua yaitu kegagalan teknologi. Kegagalan teknologi dapat mencakup multifungsi perangkat keras atau lunak, dan serangan siber atau gangguan jaringan komunikasi. Dan yang ketiga yaitu proses bisnis yang tidak efisien. Proses bisnis yang tidak efisien dapat menyebabkan penundaan, kesalahan, dan peningkatan biaya. Ini dapat mencakup proses yang rumit dan kurangnya komunikasi yang tepat, jelas, atau kurangnya pelatihan yang memadai. Baik, untuk penilaian risiko operasional seperti tabel di atas ini ya, seperti faktor risiko, kesalahan manusia, kegagalan teknologi, proses bisnis yang tidak efisien, dan kejadian eksternal. Itu contoh-contohnya. Baik, selanjutnya yaitu strategi mitigasi risiko operasional. Ada 3 juga. Yang pertama kontrol internal, yaitu menerapkan kontrol internal yang kuat untuk mencegah kesalahan manusia dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan mengurangi risiko penipuan. Baik, yang kedua yaitu teknologi informasi, yaitu menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, otomatisasi proses, dan mengurangi risiko kesalahan manual. Melakukan investasi dalam keamanan siber untuk melindungi data dan sistem dari serangan. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu manajemen risiko, yaitu membangun budaya manajemen risiko yang kuat di seluruh organisasi dan melakukan penilaian risiko secara berskala dan menetapkan kebijakan dari prosedur risiko dan mengembangkan rencana tanggap darurat. Selanjutnya yaitu pemantauan dan evaluasi risiko operasional. Ada 3, yaitu pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Untuk pemantauan yaitu dapat melacak dan memantau risiko operasional secara berskala untuk mengidentifikasi perubahan atau tren. Dan untuk evaluasi yaitu mengevaluasi efektivitas strategi mitigasi risiko dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Dan yang ketiga yaitu pelaporan, itu melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada manajemen senior untuk pengambilan keputusan. Dan
Selanjutnya yaitu dampak resiko operasional yang tidak terkelola, yaitu yang jelas ada 3. Kerugian finansial itu udah jelas karena kehilangan pendapatan, biaya tambahan, dan denda karena kesalahan, penipuan atau gangguan operasional itu salah satu dampak dari dampak resiko operasional yang tidak terkelola. Yang kedua yaitu kerugian reputasi, yaitu kerusakan citra perusahaan karena skandal atau kesalahan publik atau tidak kemampuan untuk memenuhi harapan pelanggan. Dan yang ketiga yaitu kerugian hukum. Kerugian hukum meliputi denda, gugatan, dan biaya hukum karena ketidakpatuhan terhadap peraturan atau pelanggaran kontrak. Untuk contoh risiko operasional dalam berbagai industri, ada 3 contoh. Yang pertama yaitu industri penerbangan, industri perbankan, dan industri kesehatan. Baik, untuk keuntungan manajemen risiko operasional yaitu ada 4 di sini. Yaitu yang pertama peningkatan efisiensi, yaitu mengurangi pemborosan, penundaan, dan kesalahan sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Yang kedua yaitu pengurangan kerugian, yaitu meminimalkan kerugian finansial yang disebabkan oleh risiko operasional seperti penipuan, kesalahan, atau kegagalan. Dan yang kedua yaitu pelindungan reputasi, yaitu mencegah kerusakan citra perusahaan yang disebabkan oleh skandal, kesalahan publik, atau kegagalan dalam memenuhi harapan. Dan yang keempat yaitu peningkatan keunggulan kompetitif, yaitu membangun kepercayaan di mata pelanggan, investor, dan regulator sehingga meningkatkan posisi kompetitif perusahaan. Itu saja materi dalam video kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.